Oke, lanjut untuk yang nomor 11. Nah, di nomor 11 ini kita diminta mencari rata-rata berat badan 6 orang bertambah 3 kilo ketika satu orang dengan berat badan 60 digantikan oleh orang yang baru. Nah, di sini kan tadi kuantitas P sama Q ya, dengan P-nya itu berat badan orang yang baru. Oke, persamaannya kita tulis dulu nih. Di sini kan untuk 6 orang berarti dia ada A, B, C, D, E sama 60, karena kita udah tahu salah satu berat badan dari 6 orang itu bernilai 60. Nah, ini katakanlah rata-ratanya kalau dibagi 6 itu X bar gitu ya. Nah, nanti si X barnya itu akan bertambah 3 kalau yang 60 ini diganti guys. Berarti kan persamaannya nanti bakal jadi A ditambah B tambah C D E tambah, nah ini orang barunya si F per 6 itu sama dengan X bar plus 3. Nah, kalau dari sini untuk mencari nilai F gimana? Kita fokus dulu ke A sama E, karena apa? A sampai E ini mereka nggak berubah nilainya. Nah, ini bisa kita otak-atik dari persamaan yang pertama. Kalau dari persamaan yang pertama, ini A sampai E nya kita biarin dulu, dia kan bakal jadi untuk A tambah B tambah C tambah D tambah E. Nah, ini sama dengan, ini kan 6 dikali X bar kan jadinya 6 X bar ya. Nah, terus 60 pindah jadi min 60. Nah, jadi A sama E itu nanti bisa kita substitusi jadi 6X bar min 60 guys. Oke, kita substitusi ke persamaan yang kedua. Berarti dia bakal jadi, nah ini kan A sampai E nya ya, dia jadi 6X bar min 60 tambah F sama dengan, nah ini kaliin silang, dia jadi 6X bar plus 18. Nah, ini tinggal dicoret. Oke, berarti si F itu sama dengan 60 ditambah 18. Karena apa? Si min ini pindah posisi jadi plus ya. Berarti nanti si F itu bernilai 78. Jadi berat badan orang yang baru itu 78. Nah, karena 78 lebih besar dari 70, berarti otomatis P lebih besar dari Q. Nah, jadi jawabannya yang A. Nah, Mas, cara yang seperti ini kepanjangan. Ada nggak sih cara yang cepat buat cari berat badan orang yang baru? Sebenarnya ada aja. Nah, dari sini kita bisa fokus ke penjumlahannya sama banyaknya orang. Nah, kalau di sini banyaknya orang ada 6, mana ini 6. Nah, 6 orang dan dia bertambah 3 kilo. Ya kan? Terus ini 3 kilo itu untuk rata-ratanya ya. Nah, ini bisa kita asumsikan untuk berat badan yang lain juga bertambah 3 kilo. Kan seperti itu ya, karena rata-ratanya ikut bertambah. Berarti selisih berat badan orang yang baru dengan orang yang lama itu gimana caranya? Itu tinggal langsung 6 dikali 3. Berarti selisihnya nanti 18. Nah, jadi kalau berat badan orang yang lama itu 60, nanti bisa kita tambahin langsung 18 menjadi 78. Nah, ini cara cepatnya. Kalau misalkan ada 5 orang terus nambahnya 3, berarti nanti selisih berat badan orang yang lama dengan yang baru itu tinggal langsung 5 dikali 3. Udah tinggal begitu aja. Gimana? Gampang kan? Oke, next untuk yang nomor 12. Nah, di nomor 12 ini kita dikasih X-nya itu antara 1 sampai 2. Nah, berarti dia udah lebih besar dari 1 ya. Berarti bilangan yang lebih besar dari 1 itu apa? Kalau pangkatnya semakin besar, nilainya juga akan semakin besar. Terus, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, dari sini kita sederhanain dulu persamaan yang si Q ya, karena ini masih terlalu ribet. Nah, si Q ini dia jadi X kuadrat. Nah, kita tahu ya, untuk pangkat yang dipangkatin itu kan dikali ya. Nah, ini juga pangkat dipangkatin dikali, berarti dia akan menghasilkan X pangkat 12 per, nah ini X pangkat 10. Oke, nah kalau dikali pangkatnya itu nanti bakal ditambah, berarti dia bakal jadi X pangkat 14 per X pangkat 10. Nah, sekarang kita tinggal mengoperasikan pembagian. Kalau pembagian ingat pangkatnya
kurang kebalikannya yang dikali tadi ya. Berarti nanti 14 kurangi 10 itu kan 4. Berarti dia akan menghasilkan nilai X pangkat 4. Berarti si Q ini sebenarnya kalau kita sederhanain dia itu sama dengan X pangkat 4. Nah, ternyata dia sama guys sama si P, sama-sama X pangkat 4. Berarti untuk yang nomor 12 itu jawabannya yang C, dimana kuantitas P sama dengan kuantitas yang Q. Ya, nah, so easy kan? Sekarang kita sampai di nomor 13. Nah, di nomor 13 ini kita dikasih trapesium siku-siku ya, si ABCD dengan BC-nya 14. Nah, ini kita tulis dulu, BC-nya 14. Yang ditanya berapa luas trapesium ini. Nah, kalau soal pernyataan ini, kalau pertanyaannya berapa, berarti kan jawabannya harus bilangan real, bilangan yang pasti, yang konkret gitu ya. Kita harus tahu nilainya. Nah, dan kalau mau tahu luas trapesium, kita harus tahu siapa? Dua sisi sejajar dan tingginya. Nah, karena apa? Luas trapesium sendiri itu kan setengah A ditambah B dikali tinggi. Nah, di sini kan sisi sejajarnya itu AB dan DC, sedangkan tingginya itu yang AD. Berarti ketiga ini harus kita ketahuin guys. Nah, tinggal kita cek aja pernyataan-pernyataan berikut apakah mereka itu udah bisa dapat ketiganya. Nah, di sini untuk yang pernyataan pertama kita dikasih AB-nya 12. Oke, si AB-nya 12. Nah, terus kalau si AB-nya udah 12, kenapa? Kita kan nggak tahu CD sama AD dan ini udah nggak bisa diapa-apain lagi ya. Nah, kalau udah kayak gini, berarti otomatis yang satu ini masih belum bisa menjawab karena belum tahu sisi sejajar lainnya dan tingginya buat mencari luas. Nah, kalau udah kita cek pernyataan satu, kita cek pernyataannya kedua. Tapi ingat, lupakan pernyataan yang pertama, move on ya. Nah, untuk pernyataan yang kedua kita dikasih DC-nya itu 18. Nah, ini 18. Nah, kita sekarang dikasih tahu sisi lainnya, tapi nggak tahu kita sekarang nggak punya data tinggi sama sisi sejajar yang lainnya guys. Kita masih belum tahu di sini. Berarti di sini juga kita masih belum bisa mendapat luasnya si trapesium. Jadi pernyataan 2 juga belum bisa menjawab. Nah, kalau udah sama-sama nggak menjawab, baru kita cek mereka pada saat kedua pernyataan itu kita gabungin guys. Nah, tadi kan si AB-nya dapat 12, si DC-nya 18. Nah, dari sini kalau kita tarik garis dari B tegak lurus ke atas, nah sini kan kita bakal dapat sisi yang ini ya, dimana ini nanti bernilai 6 karena 18 dikurangi 12 ya. Nah, dari sini kita bisa dapat tinggi karena apa? Kita bisa pakai cara Pitagoras karena itu membentuk segitiga siku-siku. Jadi di sini nanti tingginya dapat, sisi sejajarnya juga dapat. Jadi kalau digabungin kita bakal dapat si luasnya guys. Berarti jawaban untuk yang nomor 13 itu yang C, di mana dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan aja nggak cukup guys. Gimana? Gampang kan? Oke, sekarang masuk untuk yang nomor 14. Nah, di 14 ini kita dikasih segitiga ya. Ini segitiga, kita nggak tahu segitiga apa, tapi kita disuruh menentukan nilai Z. Nah, ini si Z. Berapa sih nilai Z kan gitu ya? Berarti harus tahu nilai konkretnya ya, karena pertanyaannya di sini itu berapa. Oke, kita cek aja pernyataan-pernyataan yang dikasih. Nah, di sini pernyataan pertama kita dikasih si AC sama dengan si BA. Nah, AC itu kan yang ini, si BA-nya ini. Nah, mereka sama. Berarti mereka bakal jadi segitiga sama kaki. Nah, apa yang terjadi kalau segitiga sama kaki? Yaitu sudut di bawah kakinya akan sama besar. Berarti si X sama si Y ini sama besar nanti. Terus udah dapat belum sih si Z-nya? Nah, kita kan belum tahu ya. Karena apa? Walaupun kita tahu mereka sama, tapi kita nggak tahu nilai mereka berapa. Kita cuma tahu kalau jumlah sudut segitiga itu sebesar 180 derajat. Tapi habis itu untuk sudut lainnya kita nggak tahu mereka pembagiannya seperti apa. Nah, berarti dari sini pernyataan nomor 1 itu belum bisa menjawab. Nah, kalau belum bisa kita cek pernyataan yang kedua. Nah, ingat, kalau masuk pernyataan kedua lupakan pernyataan yang pertama.
Nah, di pernyataan kedua kita dikasih X-nya 78. Nah, ini 78 nih. Nah, terus kalau X-nya 78, Y-nya berapa sih? Nah, kan kita nggak tahu Y-nya berapa ya, karena kita diminta mencari Z, berarti paling nggak X sama Y-nya kita harus tahu si X sama si Y. Karena apa? Biar kalau mereka dijumlah nanti harus bernilai 180 derajat. Tapi karena di sini kita nggak tahu segitiganya itu entah segitiga siku-siku, segitiga sama kaki atau apa, kita kan belum tahu. Berarti kita nggak bisa tahu nilai Y. Nah, berarti pernyataan yang kedua itu juga belum bisa menjawab. Nah, kalau udah sama-sama nggak menjawab, kita gabungin kedua pernyataan, guys. Nah, keduanya ini berarti dari pernyataan pertama kita kan dikasih AC sama dengan AB ya. Berarti mereka sama kaki. Nah, kalau sama kaki berarti X dan Y otomatis sama. Berarti Y juga didapat 78. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa dapat nilai Z dengan menjumlahkan ketiga sudut lalu disama denganin 180, guys. Berapa nilainya? Nggak usah dihitung. Yang penting kita tahu kalau dengan cara digabungin itu bakal dapat nilai Z. Jadi jawaban untuk soal ini yang C, di mana dua pernyataan bersama-sama itu cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan aja nggak cukup, guys. Gimana? So easy kan? Oke, untuk yang nomor 15, nah di sini nomor 15 ini kita dikasih dua hal, guys. Yang pertama, himpunan bilangan prima berdigit tunggal. Nah, untuk yang nomor 1 kita tahu ya, dia itu bernilai 2, 3, 5, dan 7. Ini kan prima dengan digit tunggal gitu ya. Terus yang nomor 2 kita dikasih himpunan faktorisasi prima dari 252. Nah, ini kita jabari dulu si 252-nya. Kalau masih belum jago, kita bisa pakai pohon faktor. Nah, dimulai dari bilangan prima yang kecil, yaitu yang 2. Kalau nggak ada 2, 3. Kalau nggak bisa juga 5, 7, dan seterusnya. Nah, di sini nanti kalau kita bagi 2, dia kan didapat 126 ya. Ini masih bisa dibagi 2 lagi, didapat 63. Kalau kita bagi 2 kan udah nggak bisa. Berarti kita bagi 3, nanti dapat 21. Nah, untuk 21 ini kalau dipisah itu jadi 3 dan 7. Oke, dari sini kita tahu untuk nomor 2 itu kita dapat nilai 2, 2, 3, 3, dan 7. Nah, jika suatu himpunan bilangan dibangun dengan menggunakan bilangan di atas, nah berapa modusnya? Nah, kita tahu ya, modus itu bilangan yang paling sering muncul keluar atau paling sering muncul ya, sorry. Nah, di sini kan yang paling sering keluar itu ada 2 ya, yaitu 2 sama si 3. Mereka sama-sama keluar sampai 3 kali, sedangkan 7 cuma 2 kali dan 5-nya cuma sekali. Berarti untuk nomor 15 jawabannya yang A, yaitu 2 dan 3. Gimana? Gampang kan?